Oke, teman-teman, balik lagi bersama gue Ivan dan Ayolah. di Premis Persepsi Mistis. Oke. Pada malam hari, kenapa ketawa ini lagi ini mencekam ceritanya. Oh, iya. Pada malam hari ini, pemirsa, kita membawa seorang bintang tamu kebetulan kebetulan yang kali ini juga punya pengalaman-pengalaman menarik tentang mistis ya. Boleh memperkenalkan diri, Doru? Oke. Kenalkan, nama aku Dalu. Dibilang punya pengalaman bisnis, kayak semua orang pernah ya, menurutku. Oke. Cuma daya tangkapnya mungkin berbeda-beda. Ada yang mengerti bahwa ini adalah suatu yang ini normal atau tidak normal, ini bisa wajar, itu nggak wajar sih menurutku gitu. Kayak menurutku. Itu salah satu premisnya UN ya. Coba bisa diceritakan lebih dalam nggak? Soalnya ini kebetulan kenapa dia diundang ini karena dia adalah kepala suku ya. Salah satu anak yang diberi kalau kita entah itu anugerah, talenta ya untuk mukjizat. Ya. Kalau di kita mukjizat ya. Talenta ya. Untuk meraba-raba dunia-dunia mistis gitu. Nah, boleh nggak diceritakan sedikit tentang premis dan tentang apa aja nih super powernya nih? Oke. Iya. Ini aku mutan. Mutan ya, campur. Nih, enggak. Lebih ke ini semuanya kayak berdasar dari sebagai seorang anak kecil yang penasaran tapi penakut. Ngerti nggak sih? Awalnya. Jadi kayak misalnya kayak di gelap-gelap kayak gini tuh, tiba-tiba di pojok tuh ada sesuatu kayak dia kan gelap. Jadi kayak aku cari tahu apa sih kok kayak bentuknya kayak orang gini tuh loh. Menerka lah ya, Iya. menebak-nebak. Jadinya dari penasaran pengen tahu, terus akhirnya cari tahu jadi penakut gitu. Jadi penakutnya itu jadi besar banget gitu loh. Oh, ternyata di sini ada. Mungkin itu karena ketakutan, atau mungkin karena emang ada dia aja di sana gitu loh. Gitu mungkin. Kalau misalnya cari tahu, itulah mungkin dari situ dari masa kecil yang aku bukan tumbuh di kota besar. Aku dari kecil itu dari daerah, salah satu daerah Sulawesi yang dan aku tuh di daerah Sulawesi di kabupaten di mana yang agak telat pertumbuhan kotanya. Ngerti nggak? Jadi Peradabannya mungkin ya. iya, jangan bilang peradaban. Kemajuan kotanya aja. Peradaban tuh kayak miskin kali gini. Enggak, lebih ke masih kental di mistis-mistisnya. iya, mungkin karena kita percaya bahwa itu sistem belief ya. Mungkin lah ya. Aku percaya itu sistem belief. Jadi belief system ya. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya di tempat yang yang kecil, tempat yang ke teknologinya belum masuk dengan itu. Jadi sebenarnya dari daerahku tuh kalau bisa dijelasin kayak katakanlah di kota besar kayak di Pulau Jawa itu sudah maju 5 tahun, kita tuh harus mundur 5 tahun dulu untuk merasakan kemajuan di Pulau Jawa. Ngerti nggak? Jadi aku tuh tumbuh di masa kecil dengan umurku yang setara sama ini semua, tapi aku ngerasain masih pakai di desa itu yang masih pakai petroma. Jadi malam jam 6 tuh udah gelap. Jadi anak kecil jam 6 dengan Nggak keluar gitu. ya, dan harus berdil dengan kegelapan itu tuh ya, jadinya kayak bisa dibilang jadi kayak menimbulkan kebiasaan untuk membuat diri jadi sensitif. Jadi kayak nyari tahu ini ada apa gitu loh. Mungkin itu kalau premis-premisnya pengantar kenapa aku lebih ke agak sensitif sama hal yang kayak gitu. Tapi ada ikut campurnya sama keturunan gak sih? Kayak misalkan bokap atau kakek lu itu emang bisa gitu, jadi nurun ke lu gitu. Ya, ini tuh bisa dibilang iya, kalau sorry kayak gini. Orang-orang tuh percaya setiap orang di daerahku tuh dulu punya bawaan masing-masing. Ya, jadi kayak tapi bukan untuk mengganggu ya, karena di daerahku tuh Yang ngejagainnya mungkin. ya untuk menjaga, untuk menghindari dari bahaya, agar gampang disukai sama orang atau kodam. oh, dibilang Bukan ya? ya bahasanya kodam lah kalau di daerah sini tuh kodam lah. Malaikat pelindung. Ups, Angel Guardian. Anjing. Ya, gitu. Jadi pasti ada, tiap orang tuh pasti ada. Katanya dari daerah Ada tuh yang pasti dijagain, ada. ya. Terus ada tabrakan sama kultur juga. Kalau misalnya kita balik lagi ke masa lalu ya, sejarah Indonesia tuh ada beberapa kan kepercayaan itu sudah di fix dari tahun, kalau nggak salah dari zaman Gus Dur ya.
baru ada agama itu harus masuk dalam 6 agama besar ini kan. Oh iya. Sebelumnya kan ada yang Jawa, agama Ada yang yang daerah itu iya, ya. agama daerah yang sebenarnya sampai sekarang masih ada. Nah di daerahku itu sebenarnya agak ada tapi tidak terlalu disuarakan. Jadi mereka tuh masih percaya yang kayak ada namanya Tuhan itu disebutnya dengan istilah lain lah. Aku nggak mau bilang karena itu pasti itu gitu. Jadi karena itu di daerahku itu jadi bertumbuh dengan budaya yang sangat lengkap dengan hal-hal yang tidak mata gitu. ya dan tidak tervalidasi oleh semua orang. Kayak pasti kalau dibawa ke sini pasti ya itu hal yang aneh aja gitu. Boleh di ini nggak di share salah satu, misalkan pasti ada kegiatan keagamaannya nih. Oh ya. Ya, Budaya lah, budaya yang budaya. bisa misalkan di situ tuh jadi harus misalkan tiap bulan sekali atau tiap tahun sekali, dan di sini lu nggak pernah lihat. Enggak sih kayak. Nggak ada juga? Aku bukan nih, lebih ke kalau misalnya harus dibuktikan tuh kayak lebih ke paling gampang dicari tahu adalah ini. Kalau yang ada tuh kayak tari-tarian tau gak sih? Kayak kecak Bali gitu. Ya, yang kecak-kecak Bali itu kan. Oh, ada juga di sana. Oh iya, sebenarnya kan kecak Bali, terus tari-tari apa ya kalau di Sunda tuh Jaipong. Jaipong dan lain-lain. Jaipong itu udah kreasi. Udah kreasi. Awalnya itu tuh pasti ada akar di mana seni itu sebenarnya kan tari-tarian itu kan untuk persembahan, buat menghibur. Udah lumping mungkin. Ya, apa ya. tuh? Iya. Ya reok. Reok Ya. Bali juga ya. Di daerahku tuh namanya tari setan. Jadi kayak itu kayak bahasa udah di manusia kan kayak. Harusnya masih ada kata yang ini ya. Ya ada istilah Kata murninya itu loh. Ada cuma jangan dibilang itu karena aku tuh bisa aja menjelaskan cuma kan kemarin sempat viral yang dari yang mana sih, dari Dayak ya. Ada yang bilang ada seorang selebgram tuh ngomong soal daerah salah satu daerah Dayak Yang itu kayaknya harusnya dia nggak gitu. ya jadi kayak untuk menjaga nama daerahku juga kayak harus itu kayak gitu aja. Kebudayaan ya biarkan di tempatnya kebudayaan itu. Jadi kalau misalnya di tarian itu kembali lagi sih itu tarian itu kalau misalnya ditanya setiap orang yang ada tamu datang ke tempat kita tuh itu ada tarian setan. Disambut gitu ya jadinya. Iya, pas disambut itu bisa masuk ke dunia lain gitu. Isekai. Ya. Believe or not believe, Oke. itu ada. Ada. Ya, maksudku kayak kalau misalnya itu agak terdengar sangat klise dan sangat tidak masuk akal, itu ada gitu. Tapi maksudnya gimana nih? Maksud ke dunia lain tuh begitu tarian itu mulai, apakah langit langsung merah atau tiba-tiba aku jadi hero gitu pakai pedang, pedang. MC jadi MC. Jadi MC gue. Gimana? Boleh? Jadi assassin, ya kan. Ini jadi dia itu dunia itu jadi barang non fisik, tapi orang-orangnya itu hampir sama. Orang-orang itu jadi bias. Oh jadi kebalik ya? Sorry. Kalau misalnya di dunianya itu kan di dunia sana itu kan ada di mana kita berpindah tempat lah ya, ya kan. Jadi Teleport. Bukan teleport juga ya. Kita tetap di tempat yang sama tapi Dimensinya beda. Ya, jadi kayak kita lagi duduk kayak gini nih. Biasanya tuh pasti berdiri dan lepas sepatu, alas kaki dan lain-lain biar lebih aman. Terus kita bertiga di sini. Nah di dunia sana itu kan tidak ada fasilitas ini kan. Betul. Jadi itu tuh udah nggak ada. Kita melihatnya juga tidak dalam bentuk manusia, gitu. Jadi yang kita lihat adalah kita bertiga lagi menarikan hal yang sama tapi dengan gerakan masing-masing. Tidak dalam sinkronisasi, tapi kamu bisa jadi. Tapi saling mengerti gitu ya jadi. Iya, pokoknya kita nggak bisa ngapa-ngapain selain menari itu, tarian itu. Jadi aku lihat jadinya kayak sesuatu misalnya kayak cewek dengan gambaran yang lain, kamu juga bisa jadi laki-laki dengan gambaran yang lain. Lu bisa jadi Oh iya. perempuan dan gambaran lain. enggak, maksudnya kan jadi nyai, gue jadi yang pendekar kan gitu. Ya, Kenapa berubah gender? Bisa jadi. Atau itu jadi menggambarkan yang tadi kata lu yang si Guardian Angel itu? Ketika kita pindah ke yang dimensi itu. ngejagain kitanya gitu. Kita kan nggak punya tubuh astral di sana, kita punya tubuh fisik di sini. Itu aku agak susah jelasin sih. Kayaknya kalau misalnya dicari itu kan kita tuh kan punya ruh ya. Ya. Mungkin itu yang kita nggak bisa kendaliin saat masuk di sana gitu. Nah itu artinya ruh kita yang keluar atau bentuk fisik kita yang masuk? Kalau dari visualnya sih, kalau dari gambarannya ini lebih balik lagi ini Visualisasinya aja. visualisasinya aja kita dalam bentuk kita, bentuk fisik, tapi yang kita lihat itu bukan gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Lebih abstrak
jatuhnya apa enggak? Dia itu berbentuk kayak tetap dia berbentuk. oh iya dia itu berbentuk manusia tapi tidak normal aja, tidak normal. Mungkin secara pandangan mata telanjang itu kan ya roh itu ya badan cuma nggak Enggak ada fisiknya aja ya gitu. nggak nembus aja kan, nembus astral aja gitu. Tapi bentuk yang dilihat matanya mah Ya beda ya, gitulah ya kira-kira. Ya. Kira-kira kayak gitulah. Tapi itu berarti mematahkan apa yang aku tahu sebenarnya. Kayak Jadi gimana? aku tahunya itu di dunia ini tuh ada tempat-tempat yang punya energi. Oh ya. Energi yang di situ energi itu muncrat kok muncrat meludak, energi itu meludak sehingga jadi itu. Jadi ini horor temanya ya. Ya. Energi itu meludak, jadi itu ada beberapa tempat mungkin di Bandung, di dunia inilah ada beberapa tempat yang jadi gerbang menuju dimensi lain itu loh. Nah, tapi berarti kalau misalkan tadi Uun bilang kita bisa menciptakan dimensi itu gimana kita bisa menciptakan pintu itu berarti dong? Iya, maybe ya. Atau emang daripada dasarnya di daerah lu itu emang udah energinya udah mencukupi untuk buka aja pintunya gitu. Emang di sini dibuka aja iya. gitu. Tinggal dipancing lah ya. Iya. Nah. Ya mungkin tinggal dipancing aja. Karena memang di lingkungan itu memang kepercayaan atas hal itu ada. Jadi masih sangat kental ya kelihatannya. iya sangat kental. Mungkin sampai sekarang itu udah mulai berkurang tapi mungkin di pedalaman tuh Masih ada aja. Gitu. Mungkin juga berarti ini dong, bukan karena emang dari awal energi itu emang membludak, tapi karena tadinya misalkan di sini nggak ada energi nih. Kita bertiga misalkan di sini nih nggak ada energi di sini. Kita bertiga percaya ya. bisa jadi membludak itu energi. Ya, kayak gitulah. Ini, Ya, ini itu. meja bisa jadi kita jadiin Bisa, tempat. oke ya. Ya. Nanti di akhir acara kita akan ajak kalian untuk ke dimensi lain dipimpin oleh Bapak Un, Bapak Dalu ya. Ngeri kali wah. Tapi lu pernah ikut salah satu atau mungkin Atau beberapa merasakan sensasinya? Ya, aku pernah ngelakuin Pernah sesuatu. Tapi menyambut. ya please don't judge me ya. Maksudnya iya, gitu kan. nah. Ya. Maksudku jadi ini tuh bukan tarian itu ya, tapi Beda lagi nih. tapi enggak itu iya beda. Maksudnya tuh ini bukan pas saat menari. Bukan saat melakukan tarian itu. Aku pernah melakukan tarian itu tapi sudah sebagai hiburan. Ngerti nggak? Tidak lagi dalam bentuk Karena tradisi. menikmati tariannya, bukan Iya. tujuan tariannya. bukan ritualnya gitu. Bukan ritual karena udah dilarang dan lain-lain Udah sebagainya. Ya udah dilarang lah. Jadi udah nggak bisa dilakuin lagi. Dan aku cuma bisa ngelakukan tarian itu karena aku juga basicnya menari. Oh. Jadi aku dulu penari dan melakukan tarian itu sedikit-sedikit gitu loh. Ya gitu. Terus ada di mana dulu itu ini agak kocak sih. Tahu lah kan kalau misalnya anak muda itu gampang dipengaruhi kan. Dan mereka tuh kebetulan tahu aku tuh agak sensitif soal itu. Tapi sorry. Ya mereka tahu aku tuh sensitif. Jadi ada beberapa orang tuh yang mempengaruhi aku kalau aku tuh harus join di komunitasnya mereka, di kumpulannya mereka. Komunitasnya sendiri ya. Ya, jadi kayak aku dikumpulin bersama 9 orang. Kenapa 9? Karena itu arah mata angin. Oh ya. Ya, dan aku tuh dapatnya utara karena aku yang paling kuat. Gitulah katanya. Itulah. Dari mana itu tuh? Dari kuat. Dari Feeling mungkin. Feeling. Iya, dari nggak tahu lah mereka tiba-tiba Apa yang lu aduin ini yang pakai angin terus mental itu? Oh, kayak utara. Itu utara. Enggak, lebih kayak gitu. Utara tuh selalu berhubungan dengan atas, tujuan atas, pimpinan, mengarahkan. Jadi selalu patokan. Ya. Kalau kalian mau Leader lah ya, leader. ya, kalau kalian mencari arah di mana dia patokannya Cari utara arah dulu, dulu, patokan. baru kita tahu mana timur mana barat gitu loh. Kalau di kompas gitu lah istilahnya gitu. Nah, di 9 orang itu kenapa 9 itu kayak hitungannya dari utara, terus kayak barat daya gitu, dia tenggara gitu tuh masuk kelas di 9. Selatan paling lemah tuh. Bisa jadi dia paling backingan kan. Dia Oh, nge-backup di killer belakang. dia. Iya, iya. Dia gordinya di Gordinya belakang, di ya kan. belakang. Iya kan di belakang anjay. Ini udah satu party yang bagus untuk petualangan ke isekai. Iya, anjir. Masuk ke guild aja. Gabung party. Ya anjir. Oke, jadi Iya. kegiatannya ngapain tuh di komunitas itu? Ya, kita tuh jadi kayak ini Ghostbuster. Anjir. Ini seru tapi kayak pas sekarang itu kayak bukan sekarang aku membantai tapi kayak aku mencoba untuk membahas semua segala horor itu dengan logik. Jadi ini tuh jadi pengalaman ceritaku aja. Oke. Ya, jadi gitulah. Jadi di 9 orang itu kita jadi kayak Ghostbuster lah. Kayak tau lah di sekolah-sekolah itu pasti ada urban legend di mana Oh, rumah sakit gitu. bekas kuburan Belanda, terus ada bekas kayak
ada orang bunuh diri, gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya kalau di sini sebutannya apa sih? Perjusami ya? Bersama itu Perkemahan ya, Jumat kayak Sabtu, bisa ada jurit malam. jurit malam gitu. Nah biasanya kita tuh yang diarahkan sekolah atau beberapa tempat untuk menjadi pelindung di daerah itu, gitu loh. Bisa kerjasama sama instansi-instansi Instansi. gitu ya. Dipercaya banget itu berarti. Profesional kita bro, Profesional ya? asli. Ada red cardnya juga berarti. Oh dibayar? Ajak makan aja, gratisan, anak sekolah. Masih murah. Masih murah. Sekarang udah mahal. Oh, tapi bisa dipercaya instansi itu oke juga sih. Itu karena lebih ke karena lingkungannya memang percaya, takutnya ada gangguan yang kan kita sering lah. Yang berefek ke orang-orang yang di dalam lingkungan itu gitu. Iya, Jadi, kayak jaga-jaga mungkin ya. ya kayak kita kan sering lihat kan di sekolah-sekolah itu kalau ada perkemahan Jumat malam itu ada yang kerasukan. Itu tuh lah dengan adanya kita. NPD. Wah, enggak. Enggak sih. Itu pembahasan lain ya. Oh ya, Ya, sorry. pembahasan lain. Ini dikat. Itu bisa aku jelasin dengan logik. Setelah banyak berhubungan dengan mistis itu aku bisa jelasin ke arah situ ya nantilah. Itu nantilah gitu lah. Sampai di mana tadi? Sampai itu yang udah Penjaga ya, sistem penjaga. Ya. Gini loh. Jadi kan kalau misalnya ada sekelompok orang yang takut dan dia tahu kita memberikan perlindungan terhadap mereka kan lebih safe dong. Ya, aku tuh percayanya di situ. Jadi kita tuh ditaruh di tempat-tempat yang sangat gelap, yang katanya paling banyak energi-energi mistisnya untuk jadi penjaga di daerah situ. Jadinya mengurangi angka-angka kerasukan, mungkin kayak caper-caper. Sorry, maksudnya tuh angka-angka mistisnya itu berkurang, gitu-gitu loh. Terus kalau Tapi jadi masuknya belief system juga buat anak-anak ini ya. ya, jadinya kita main sugesti mana yang paling kuat. Sugesti, ya. Ya, gitu loh. Jadi sugestinya yang paling kuat apakah kita melindungi atau lebih narsistiknya yang lebih gede kan? Kayaknya Tiba-tiba gitu kan? Ya, Oke, next. mungkin jadinya karena ngerasa ada yang ngelindungin, Ya, lebih jadi mereka ya. lebih kayak oh ya udahlah. Cuma mungkin masih ada beberapa orang juga yang kayak apaan sih kayak gitu, enggak deh kayaknya gue nggak percaya deh sama yang ngelindungin. Ya. Mungkin taunya dia malah jadi nggak ngelindungin diri dia sendiri, jadinya masuk tuh. ya biasanya kan yang suka ngebantah itu pengen diperhatiin yang juga. ngeyelnya Iya, lah ya. gitu Itu lah. tanda awal. NPD. Enggak, itu beda jalan. Gak percaya gua, tiba-tiba dia yang kerasukan. Itu udah di skenario dia malam sebelum persamanya nih. Dia udah, aku harus kayak gini. Enggak juga sih. Udah ditulis. Udah ditulis ya di diary besok aku mau kesurupan. Aku kesurupan biar dapat perhatian dari kakak-kakak senior anjay. Kakak senior aku ngangkat aku loh. Kayak, perasaan tadi pertanyaannya di itu ya, apa? Pernah masuk ke dunia itu ya? Iya, pernah masuk. Nah, Ini ini kita kan, Sekai. wih bahasanya tuh kayak anjir tapi kayak seru kalau dibahas ya. Jadi kayak Si Ghostbusters 9 arah mata angin ini. iya, semua lantaran itu dimana ada prinsip dimana setiap kali kamu mengeluarkan gangguan itu akan menempel di tubuhmu. Oke. Jadi kalau misalnya kamu kerasukan, kamu ada kasus bla 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 bla. Kalau kamu lapor ke aku dan kita bersembilan tuh salah satu paling kuat itu ngebantin kamu. Iya. Nah yang kamu punya itu pindah ke aku dan itu akan susah dihilangin. Ngerti ya? Jadi nempelnya. Pindah nempelnya aja. Nempel lagi. Karena aku kebetulan lebih kuat daripada orang biasanya. Wes, anjir respect. Gitulah bahasanya. Maksudnya tuh lebih ini. Mengarah NPD. Maksudnya gitu lah. Jadi bukan ngusir ya. Bukan yang Intinya ngusir. Bukan ngusir tapi menarik si energi itu biar udah dia nggak kuat, kita aja. Kita aja atau memindahkan itu ke media lain. Gentleman. Kayak kalau kalian pasti sangat familiar dengan itu. Iya. Apa? Siapa sih? Mungkin Annabelle. Chris gitu ya. Ya ke conjuring kan tau nggak? Kita Kan kayak Annabelle kan luar negeri gitu. Ini Chris kan lebih Indonesia. lebih gitu Indonesia ya. ya wayang. Kalau daerah aku Iya, tuh, wayang. ya kalau di itulah itu jangan. Jadi kayak gitu kita pindah ke itu. Nah ada di mana momen di mana kita harus membersihkan diri. Ngerti nggak? Jadi Kayak kayak mandinya gitu. ya jadi kayak kita Menyucikan diri lagi gitu ya maksudnya. membersihkan dari gangguan yang sudah menempel ke kita karena kita mengeluarkan dari orang lain gitu loh. Jadi kita bersembilan itu duduk melingkar Sesuai arah mata suara mata angin angin. itu. Ada satu pemandu yang dimana dia itu Moderator dia. bukan moderator, dia jadi kayak membantu kita untuk kayak kalau ada yang sudah berlebihan jauh perginya bisa dipanggil lagi. Oh kita tuh jadi sistemnya lu nganter. Iya. Bukan Karena nganter. kenapa terlalu jauh? 9 orang ini Ha-ha. membersihkan diri. Iya. Kita harus masuk ke dunia mereka untuk Oh. saling untuk mengeluarkan mereka. Iya, buat nganter mereka ini kan yang udah nempel, Iya, dilepaskan untuk di situ kan. melepaskan di situ. Iya. Nah, Tur
guide. Tour guide ya. Kita bukan mengantar, jadi kita masuk ke sana untuk bilang stop deh. Kita nggak mau berhubungan lagi. Mediasi ya. Iya, kita udah sesuai kita udah cukup sampai di sini. Hubungan kita sampai sini aja gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak anjing kayak putus ya. Ini, kita nggak sejalan gitu ya. Kita beda dimensi. Kamu terlalu jahat buat aku. Jahat buat aku. Kamu terlalu NPD buat. Next. Ya gitulah. Terus akhirnya jadi kita masuk ke dunia itu tidak berkomunikasi apa-apa, cuma sekedar duduk dan saling menguatkan hati. Kita sudah sampai di sini aja, nggak ada nggak ada perlakuan apapun itu. Jadi kan cuma diam, Jadi kayak meditasi doang gitu ya. Diam aja terus. Dan udah. satu orang yang pemandunya itu. Ya kalau misalnya kita udah terlalu kayak kita nggak akan pernah tahu kalau kita takut di sana. Kalau kita takut jadinya pasti malah bisa mikir jernih mungkin iya, ya di sana. dari misalnya kita dari 5 kasus yang kita keluarin, tiba-tiba karena kita takut, yang di dunia itu banyak yang lagi mengelilingi kita, jadinya malah nambah. Malah ketarik jadinya. Iya, narik si orang-orang yang di sana itu malah jadi buka gerbang lagi tuh. Jadinya harusnya 5 ini keluar, malah kita ini. Iya. Itu jadi kayak itu pertarungan yang sangat menakutkan, anjay. Terus kenapa fungsi moderator itu untuk manggil, ayo balik, sini. Iya. Gitu loh. Jadi dia itu ngasih kayak benang merah untuk ini arah jalan pulang gitu loh. Itu ya kalau mungkin kayak apa ya? Aku tuh pernah nonton satu series dan mirip-mirip gitu. Jadi kayak si orangnya masuk ke dunia ini yang di sana sih disebutnya limbo gitu ya. Tapi ini tuh mereka buat narik arwah masuk ke balik tubuhnya gitu. Jadi kayak orang yang udah meninggal, arwahnya dipanggil lagi buat masuk. Nah tapi tetap ada si moderatornya gitu. Mungkin bisa dibilang mirip ya, cuma bedanya yang nggak balikin ke si tubuhnya gitu. Tetap malahan kita narok si arwahnya di dunia sana gitu. Limbo itu kalau nggak salah tempat ngantri, lu mau masuk kemana surga, neraka atau gerbang-gerbang lain menurut kepercayaan masing-masing. Jadi masih seger nih, masih baru meninggal kemarin lah gitu. Dia nunggu di kayak kalau nomor urut kayak tempat tunggu. Kalau bukan di kita sih, barat itu lebih kepercayaan barat, lebih kepercayaan barat. Apa sih nama filmnya itu ya? Aku lupa ya. Nenek Gayung. Anjir, Kang Soleh, respect Kang Soleh, Nenek Gayung, bagus filmnya. Itu aku nonton di platform salah satu film yang lumayan terkenal tuh Chilling Adventures of Sabrina. Tapi emang kalau dia kental di dunia sihir-sihir witch, lebih gitu. Jadi mungkin emang sangat disinggung juga tentang dunia perlimboan itu ya, karena bahkan mereka tuh punya katanya si halaman rumahnya tuh tanahnya dari tanah kuburan. Bukan kuburan, tapi itu kuburan gitu, tanah kuburan. Tapi dari tanah yang anaknya Adam dan Hawa, Cain gitu ya. Cain dan ini, siapa satu lagi ya? Yang dibunuh, Cain yang ngebunuh kan? Iya, yang dibunuhnya ini tuh. Oh tau lu? Ada baca Alkitab. Jadi ketika ada orang yang meninggal atau binatang yang meninggal di kubur di situ, dia tuh bakal hidup lagi dalam waktu 2-3 jam doang. Jadi emang sakti ya? Iya sakti sih itu, keren sih itu. Oh tapi caranya itu dibalik dia masuk ke dunia itu untuk balikin lagi ke nah itu jadi ya? beda. Kalau yang limbo tadi tuh di ceritanya di sisi ceritanya si main karakternya tuh justru mau narik satu arwah, kayak arwah cowoknya atau arwah kakak cowoknya buat balik ke tubuhnya. Nah tapi kalau yang kuburan itu beda. Jadi kalau di kuburannya mah ceritanya si tantenya main karakter ini ada 2 tuh. Nah yang satu tuh emang kadang kayak suka semena-mena, kayak tiba-tiba gue kesel sama lu, dibunuh terus tadi kubur hidup lagi gitu. Cuma buat melampiaskan. Iya, melampiaskan doang. Dan itu juga tidak terbuka untuk umum gitu sih tanah kuburan itu tuh. Jadi ya TTA lah gitu. Kata gue sih ada bikin paketnya sih. Jadi kalau paket yang ada platinum itu dia bisa gini, di tubuhnya dibalikin jiwa yang sebenarnya. Ada paket 2 gold. Gold itu tubuhnya tetap tapi jiwanya orang lain. Jualan terus kau ya. Coba aja kan jadi bisa dibalikin kucing gitu. Ya, bisa jadi dipaket-paketin. Sekarang kan dipaket-paketin. Iya. Tapi kalau misalnya dibahas soal itu tuh mau kultur kita itu sangat dipengaruhi dari budaya barat tau. Kayak apa namanya? Kayak Black Widow.
apa sih kayak kuntilanak dan lain-lain penyihir Oh, itu iya. kan semuanya sorry bukan kuntilanak, penyihir itu yang semua hal-hal mistis itu semuanya kan dari Black Widow. Ya, wizard, Jadi kayak ada perempuan janda di Jahanam, janda jahanam. nggak jahanam juga janda ya, maksudnya tuh dia janda dan lain-lain gitu tuh dipercaya sama orang-orang sekitar di Eropa tuh dia itu yang menyebabkan apa kayak Dia jadi apa kayak terkutuk itu gara-gara dia. Iya, gara-gara Karena dia dia. dibunuh, dipasung segala macam ya, kan. padahal semua itu cuma informasi belaka aja. Jadi tapi karena percaya akhirnya jadi berkembang jadi ilmu sihir modern, jadi kayak mistis modern ya gitu loh. Ya, awal mulanya tuh dari situ mungkinnya jadi kebanyakan cewek karena zaman dulu tuh kebanyakan yang dapat diskriminasi itu janda. Ya. Janda di desa itu loh ya. Makanya jadi kuntilanak itu mungkin asal mula apa ya? Asal mula sketsanya cewek itu dari situ. Ya. Bisa jadi kan? Ya, bisa Atau jadi, apa bisa ke situ? Bukan ke situ. Ya bisa jadi cerita itu bisa beda-beda tergantung siapa apa yang kamu percaya gitu loh. Premis. Misalnya. Persepsi kan? Ya. Persepsi beda-beda. Ya bisa beda-beda ya. Cuma kalau balik lagi tuh kayak ini loh kayak aku nggak percaya tapi bukan nggak percaya lebih ke yang di film itu tuh ada bisa terjadi tapi bukan bisa terjadi. Gambarannya mungkin sangat beda sih kalau dari pengalamanku tuh karena yang sudah meninggal itu sudah tidak lagi di dunia yang bisa kita capai. Setinggi-tingginya ilmu kita, anjay, maksudnya tuh setinggi-tingginya kita berkomunikasi dengan mereka itu udah pasti hilang gitu loh, udah nggak Udah tidak terikat di dunia ini lagi. kayak udah nggak bisa mungkin dicapai lagi kayak gitulah kayaknya cuma kalau mati suri pernah lihat nggak ada tubuh yang diambil sama Jadi ganti jiwa gitu kan? ya kayak kalau bisa di kasus-kasus film tuh kayak Conjuring dan lain-lain itu kan sudah didramatisir tapi mungkin ada yang sangat berhubungan dengan itu karena kayak jiwanya ditukar sama perjanjian atas perjanjian kontrak dan lain-lain Itu yang dan paket 2 tuh yang tadi. ya maksudnya gitu loh itu tuh bisa dibalik lagi kalau misalnya pernah baca Bisa dibalikin lagi. bisa kayak atau enggak kita bisa bahas soal Jadi itu kalau nggak suka sama jiwanya ganti gitu. iya itu tuh Tapi cocok kan yang kitanya jadi berkeliaran di itu. itulah fungsi-fungsi bukan Ghostbuster Ghostbuster itu maksudnya itu lah mereka tuh bisa membawa balik ke mereka itu bawa pulang kalau itu tuh pernah terjadi juga kasus ini tuh percaya tuh nggak percaya tapi ya ini ever happen lah gitu lah maksudnya gitu lah Ya, oke. ya jadi kayak ada anak-anak yang suka kerasukan kalau misalnya kita bilang mereka itu NPD dan lain-lain itu agak kasusnya agak lain sih yang kayak misalnya yang seharusnya tidak pernah dilakukan sama manusia ini tiba-tiba dia bisa melampaui batas itu kayak dia cuma bisa ngelompat setinggi lutut terus tiba-tiba karena kerasukan tiba-tiba naik gitu loh mungkin itu ada penjelasan psikologisnya mungkin tapi aku belum dapat sama sekali. Nah kita pernah nanganin kasus kayak gitu tuh terus sangat susah dibalikin jadi kita pegang tangannya untuk cari kemana dia arahnya ternyata dia di atas genteng kayak di etik apa ya bahasanya di Bunga laut. bukan etik Ini apa? Teras atas. enggak jadi kayak ini kan rumah Ya. ini kan atap Ya. plafon nah itu kan ada space ke atas Iya. Oh. Genteng. Etik ya, etik. Etik sih etik. Etik, Iya, apa Indonesia? apa sih ya pokoknya gitulah ya jadi kayak ini kan ini rumah ini kan rumah ini atasnya ini tuh kan ada space kosong Ya. ini ada ininya nah di tengah-tengah itulah dia itu lagi menunggu untuk diselamatkan karena di situ gelap lembab dan lain-lain itu dia itu nggak tahu di mana dia harus pulang karena udah ketakutan buru betul makanya kita ambilnya dari situ gitu. Ya, katanya kalau kita keluar dari jiwa kita meskipun di situ kan dia hilang arah kan. Ya Bukan yang kita bisa lihat ya kayak beda aja kayak di beda. film-film gitu ya kayak Iya. gue bisa lihat nih badan gue di mana tinggal masuk gitu Iya, kan, Malah misalnya. jadi kebingungan gitu ya. oh itu di dalam sana tuh sangat bukan sangat kosong sangat kalian pernah tahu nggak sih di mana tempat yang seharusnya kita di sini misalnya kita di sini kan kita tahunya kita di sini Iya. tiba-tiba semua yang di sini tuh nggak ada yang pertama yang kalian hadapi adalah bingung panik takut ya kan abis ini tuh nggak tahu mau ngapain itu tuh sangat susah diantisipasi Iya. yang pertama harus kita tahu itu kita bikin dia nggak panik dulu gitu lah dulu ya Yang pada kenyataannya sebenarnya susah juga ya. apa Ya, orang tiba-tiba buat yang salah balik jadi- sendiri kan hampir Iya. mustahil dong. dia harus tahu dulu bahwa dia itu udah nggak di situ dan apa yang harus dilakukan. Oh, enggak sangat apalagi orang-orang yang awam gitu yang ya. itu udah pasti lost parah sih. Serem sih itu. Ya tapi percaya nggak percaya some case itu ada kejadian sih.
Terus misalnya kalau sendiri pernah kayak apa ya, hal yang paling apa ya, membekas ketika masih menjadi Ghostbuster gitu? Oh masih sampai sekarang, cuma dia Enggak. cabang Bandung. Enggak. Enggak. Kalau ini apa? Bukan. Berarti join ke kita ini. Join. Enggak. Lebih kayak aku sudah sangat menghindari balik lagi ke dunia kayak gitu. Kayak kalau ada kejadian kayak Lampunya copot. Apa? Lampunya copot. Si merah-merah. Oh. Gak sih, itu bawah AC aja sih. lumayan ini. Sering soalnya. Apa tuh? Ya itu Udah jarang nggak terlalu sekarang sering. menghindari itu. Oh ya. Aku udah menghindari karena aku pengen yang pasti-pasti aja sih. Maksudnya kayak kalau di sana tuh kan kayak BBM aja nggak pasti. anjing. Tergantung lah. Ya. Maksudnya tuh kayak Jadi pasti. ya, kalau Shell masuk jadi pasti lagi sih. Udah mulai jauh ya, ini jauh deh. Ini kita Benang merah. Kita harus ada. Mana? Kita bimbing lagi takut panik. Balik lagi. Ya aku tuh udah menghindari itu karena di sana itu kan opsi, abisnya tuh satu kasus kejadian. Misalnya aku ketakutan karena bunyi sesuatu atau kalau aku balik lagi untuk mengurusi orang sakit karena dikira gitu loh. Itu kan penjelasannya A, B, C, mungkin tidak ada yang benar. Mungkin jawabannya ada di tempat lain. Gitu lah. Wah, jadi kayak mending kerja aja lah, gitu, cari duit aja gitu. Terus untuk kasus yang paling membekas tuh apa ya? Kayak kecil-kecil aja sih kasusku. Lebih ke kayak ke rumah orang yang diganggu gitu-gitu loh. Terus jadi ya udahlah. jadi Ed Lorraine-nya gitu ya. Iya gitu. Jadi Nah, itu boleh, sob. kasus terakhir yang pernah aku tanganin tuh, jadi ada orang tua yang sakit, orang tuanya sakit, tapi sakitnya tuh tiap di jam 2, jam 3 malam. Menurutku di saat itu aku sudah sangat mencoba mencari semua itu secara logik lah. Semakin aku memberikan sugesti yang pas untuk bapak ini, mungkin akan sangat bisa lebih kuat untuk memberikan dia bahwa dia itu harus bisa sehat gitu loh. Jadi kayak dia tanya, aku cuma bilang aja bersihin di sela-sela tangan ini, sela-sela yang ada lipatan di badan. Kenapa itu? Karena di situ tuh perubahan suhu tubuh yang sangat dominan. Ya, maksudnya tuh di sini tuh kalau tidur kayak gini, di sini jadi panas, di sini dingin. Jadi kayak ini, jadi biar kalau ditaruh air jadi dingin juga, di sini jadi dingin juga. Gitu loh. Jadi ya terus beberapa kasus itu di kasus itu dibilang kayak tiba-tiba dia bilang terima kasih ya sudah mengobati, sudah membantu bapak, sudah mau membantu menyembuhkan bapak. Sebenarnya cuma itu aja sih yang gue kasih gitu loh. Itu kasus yang paling gue ingat. Karena beberapa kasus yang sebenarnya seram tapi kayaknya enggak, kayak untuk sekarang bercerita tuh kayak apa sih anjir gitu loh. Gitu. Nah, padahal itu bagus itu buat asupan kita butuh yang kayak gitu. Karena maksudnya kita gak terlalu familiar dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Apalagi dari mungkin budaya yang berbeda juga gitu. Daerah yang berbeda kan kalau kita itu aja lah. Anak-anak kota biasa apa sih yang Ya tahu lah. Kita kehidupan dibuat-buat. Ini kan NPD. emang sudah diajarkan dari kepala suku nih. Itu tuh ini kalau misalnya kita cari penjelasan yang paling Ilmiahnya. bukan paling ilmiah, lebih paling gampang di bahasa sehari-hari lah ya. Aku nggak tahu, aku bukan jurusan psikolog, jadi aku nggak tahu istilah-istilahnya itu ilmiahnya. Jadi ini semua itu basicnya adalah ketakutan. Orang suka cerita bohong. Terus kita kasih kasus ya. Orang yang ketakutan itu, yang gampang penakut itu, dia akan menggambarkan lingkungannya sangat menyeramkan kan. Jadi ceritanya itu bisa dihasilkan. Hasilnya tantrum, mengeluarkan gerakan-gerakan yang kayak gitu loh, kayak wah gitu loh, ya kan. Padahal itu sebenarnya bukan kesurupan, cuma kan dia ketakutan dan dia takut atas respon orang terhadap dia, makin menjadi dong. Ya, makanya makin dikelilingi, dia makin jadi kan. Dia kayak diam aja gitu loh. Maksudnya tuh ada kasus yang kayak gitu. Yang kedua ini ada orang suka cerita bohong. Tau gak sih? Jadi kayak karena dia tahu dia akan mendapat perhatian itu, dia akan membesar-besarkan yang terjadi. Oh, jadi gitu. Dikasih bumbu-bumbu. Iya, jadinya kayak bisa kalau dia kesurupan nih. Karena dia tahu dia itu ahli dalam berbohong untuk membuat skenario itu. Dan dia sudah berhasil berapa kali dan dipercaya oleh orang,
Maka dilakukan lagi sampai akhirnya tuh dia lupa kalau yang benar itu nggak pernah terjadi. Realitasnya yang mana? Itu ada ininya, ada bahasanya apa itu? Jadi Pathological liar. Apa sih itu? Itu ketika orang udah berbohong terus-terusan sampai dia sendiri lupa kebohongan gitu. tuh lancar banget sampai misalkan bisa orang bohong ditanya 2 kali tuh bakal beda jawabannya. Ya. Nah ini tuh dia nggak karena saking dia tuh udah dia ngebikin realitas sendiri di kepala dia. Itu yang dia percaya ya. Iya, gitu. jadi misalnya aku percaya, sebenarnya gua tuh presiden gitu ya. Misalnya. Terus nanti, lo kerjanya apa? Oh presiden sampai itu tuh dia bahkan percaya kalau dirinya itu presiden gitu. Nah itu dan kalau buat pathological liar itu lumayan agak kasus yang agak susah ditanganin setahu aku. Karena ketika mau dikorek dari si orangnya sendiri pun nggak bisa. yang apa ya kayak dokternya sendiri nggak tahu gitu ini yang dia omongin tuh bener yang bener yang mana gitu. Iya. Karena udah tertanam. Iya. Karena dia pun udah nggak tahu kalau dia ini lagi bohong gitu loh. Iya. Ternyata itu kan karena udah jadi kenyataan ya. Bahkan hal sesimpel kayak oh iya tadi pagi gue makan es krim gitu. Oh iya tadi pagi gue makan es krim. Padahal selama ini nggak pernah makan es krim gitu dia tuh. Nah, ceritanya kan pagi apa? Biasa es krim. Iya. Udah. Sekecil itu aja itu tuh bisa lumayan jadi identifikasikan bahwa orang tersebut sudah terganggu. Iya. Itulah sering terjadi juga karena yang berhubungan dengan horor. Karena yang berhubungan dengan mistis itu dan horor itu sangat gampang dipercaya di lingkungan kita. Iya kan? Jadi kayak kita menerbahkan ketakutan kayak ya gue tuh ada pelindung ini nih, ada macan putih. Kita percaya, kamu percaya, semuanya percaya. Dia makin menyatu dengan kebohongan itu, menurun ke anak-anaknya, menurunkan ke jadi anaknya bilang lagi kan macannya macan hitam berubah. SSR. Dia ada macan SSR. Pernah gue Ibu. Gue dulu ini katanya ada yang ada yang ikut. Macannya masih kecil. Dia ada orang nawarin mau dilatih gitu jadi SSR. Jadi gede. Oh ya udah. Tapi saya pinjam sebentar. Silakan. Dia nggak bayar. Katanya sih pas udah dibalikin udah jadi SSR katanya. Kan saya nggak bisa lihat. Pathological liar. Ya, dia percaya. Wah, saya Ajur juga percaya. Tapi kan saya nggak bilang kalau saya percaya. Saya bilangnya ada yang nawarin. Oh ya udahlah. Macan jadi SSR. Kalau udah jadi itu kan jadi bilangnya, gue tuh punya ini macan SSR dulu. Jagain, cakarnya segini. Gitu. Tapi kan bisa juga kayak Harus gesek kartu dulu nggak? Blue Tiger dulu nggak? bisa keluar. Itu baru udah kena ya. Itu baru otak kabetrik kalau kita. Gimana? Ya gitu lah. Itu juga kebohongan yang dipengaruhi orang lain. Dan kalau kita percaya ya udah jadi aja. Kan jadi di tempat yang mistis tuh jadi ada macan nih gue nih. Ngapain takut gitu. Masih? Oke, kita kasih 5 menit. Lagi ya? Iya, panjang kayak hari ini, kayak seru-seru juga. Mungkin bakal kita bikin sesi 2 yang lebih dalam lagi, lebih lekoh lagi tentang ke-NVIDIA ini ya. Iya, ini cuma kayak informasi umumnya Ini sebenarnya. kayak cangkang lah ya, masih luar. Iya. Kalau Baru diketrok doang. Belum pecah malah. Daging kelapanya belum ada ini, Belum kelihatan. Airnya juga belum keluar. Dagingnya itu yang penting tuh, dagingnya. kalau orang timur bilang tombongnya itu belum kelihatan. Tombong tuh. Tombong itu dalam kelapa itu ada buah tuh. Oh iya. Nggak sih, itu namanya tombong. Di daerah gue namanya kelapa. tombong. Bukan, beda. Inilah. Itu ini tuh bisa berhubungan dengan kalau misalnya kita jelasin lagi tuh ini bisa jadi kultural, bisa jadi personal, atau mungkin bisa jadi kayak faith orang-orang masing-masing lah. Jadi kayak bisa dibagi beberapa ini ya. Cabangnya gitu ya. ya. Tapi kita di sini bukan berarti menyalahi bahwa itu tuh tidak pernah terjadi. Tapi kalau memang lagi terjadi di dirimu, mungkin itu lagi nasib sialmu aja. Ya, cuma ya minimal seorang tuh pernah ngalamin 1 kali mistis, tapi yang beda itu dia sadar apa nggak sadar itu mistis. iya, daya tangkap orang kan beda-beda. Dia kan mengolah informasi Kayak beda-beda. misalnya sesimpel lampu mati gitu ya. Padahal nggak ada orang tapi nyala lagi kayak. Kalau orang yang logik mungkin ya udah mungkin error listriknya ngejepret gitu ya. Cuma kan kalau orang yang udah takutan kayak Jin gitu kan. Dunia astral masuk ke sini. Langsung telepon, dah lu. Anjir lah. Gue kayaknya diganggu nih. Nah, gitu. Dateng tuh 7 arah mata angin, Sat. 9. 9, 7. Ini 1 keluar.
Pasti ada satu yang keluar tinggal 7. Sisa 2. Sisa 2, oh sisanya Masih dua. aktif, ada 2 orang lagi yang masih aktif aja. Barat daya sama timur laut biasanya yang. Killernya udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, iya, selatan udah nggak ada. Ini pedangnya depan ini. Gara depan. Bukan, utara. aku penunjuk jalan. Iya, kan yang di Kompas depan. jadi. Oh ya, penunjuk jalan. Yang depan utara tuh pegang pedang. Belakang mage. Nggak harus pedang, yang samping-sampingnya pedang. Samping-sampingnya cuma pelengkap aja biar 9 mata angin. Oke, seru banget ya lumayan ya malam ini ya. Nanti bakal kita lanjut mungkin part 2. Siap, Kepala Suku? Iya, Kepala Suku Kita aja lagi ya. Gali-gali lebih dalam. Karena ini banyak nih, di Bandung juga menangani 4.800 kasus kesurupan. Bang Dalu ini ya. 1800 4.800 kasus kesurupan, usaha bangkrut dan 1800 kemenangan. menangan. Nggak pernah kalah. Pernah juga kan nanti bakal, mungkin next ya kita ceritain yang warung diganggu segala macam sama warung iya, sebelahnya gitu kan. Soal penglaris dan nggak Soal penglaris. penglaris ini Seru tuh. menarik tuh ya kan. Pada suka bisnis kayaknya. Oke, segitu aja buat malam hari ini di Premis. Sampai jumpa di episode Premis berikutnya. Dadah. Dadah.